walaupun satu saudara, kalau berbeda keyakinan itu rasa kurang pas. Ya dulu dengan Islam, sebagaimana yang saya katakan tadi, secara perasaan memang kita rasanya sangat tidak suka. Kebanyakan mereka mengatakan kalau Islam ini sebagai pemisah. Seperti itulah biasanya yang berkembang di masyarakat. Apa yang telah mereka sekarang peluk, yakini, itu yang memang harus kita tanamkan di dalam mereka supaya mereka tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa ragu-ragu tentang agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saya masuk Islam tahun 97, kelas 2 SMA tepatnya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya beragama Katolik. Saya sekarang penyuluh agama Islam non PNS dari Kemenak sejak tahun 2014. Kemudian sekarang saya guru SMP negeri, kemudian saya juga sebagai ketua Masjid Al-Ikhlas Pahauman, seperti itu. Alhamdulillah. Pada waktu itu sebelum masuk Islam, ya kami boleh katakan ya termasuk pemeluk agama Nasrani yang taat dan senantiasa mengikuti ibadah-ibadah mingguan. Jadi kemudian kami pada saat itu juga sebetulnya kalau masalah perasaan, waktu dulunya masih dalam keadaan Nasrani, memang tidak suka dengan Islam. Tidak suka. Pada saat itu memang kalau di kampung kan biasanya dulu radio, televisi biasa kalau malam-malam Jumat biasanya itu ada azan RRI, biasanya kalau radio itu ada azan, biasanya malam-malam itu ada baca Quran waktu tahun dulu. Pada saat itu kira-kira waktu maghrib lah, jam-jam 6 sore. Jadi biasanya azan. Jadi biasanya kalau udah waktu azan, ya tentu kita rasanya risih dulu. Maka biasa kita matikan radionya ataupun televisinya seperti itu. Jadi termasuk dengan abang kita pun juga kita dulu agak kurang kasih sayangnya lah dengan abang-abang kita, Abang Markum, karena kita boleh katakan berbeda keyakinan. Tapi dulu itu, karena itu kita juga walaupun satu saudara, kalau berbeda keyakinan itu rasa kurang pas. Memang seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah Islam ini sebetulnya hal seperti itu tidak mesti harus terjadi sama kita. Walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama, kalau saudara tetap saudara. Seperti itu di dalam ajaran agama Islam. Alhamdulillah. Ya dulu dengan Islam, sebagaimana yang saya katakan tadi, secara perasaan
memang kita rasanya sangat tidak suka, tidak sayang dengan Islam karena saat itu. Soalnya memang belum kita kenal. Bahkan dulu seperti suara-suara azan, bahkan ada Al-Quran dan lain sebagainya, meskipun itu tidak kita apain, tapi memang kita tidak menganggaplah seperti itu. Tidak menganggap bahwa Islam itu suatu jalan kebenaran itu dulunya. Tidak menganggap Islam sebagai jalan keselamatan. Bahwa jalan keselamatan adalah akidah yang kita pegang dulu. Nah, seperti itu. Maka setelah kita pelajari Islam ini, ya seperti inilah kebahagiaan sangat luar biasa. Tidak ada duanya. Ya meskipun ditukar dengan seisi alam semesta, memang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang didapat di dalam Islam. Karena kenikmatan yang didapat di dalam Islam itu bukanlah kenikmatan dalam hal duniawi, tetapi kenikmatan dalam ruhani, keselamatan untuk akhirat kita. Pas kebetulan setelah dekat-dekat tahun 97, kita ada komunikasi atau ada semacam tanya jawab dengan seseorang yang pada saat itu saya kenal. Beliau tak lain bukan adalah keluarga kita, abang kita, yakni abang marhum. Alhamdulillah. Jadi beliau ini telah dulu memeluk agama Islam. Alhamdulillah beliau itu memang orangnya sangat taat karena dia masuk Islam waktu kecil dan dia memang banyak belajar tentang Islam. Alhamdulillah dari beliaulah kami sedikit-sedikit memahami tentang agama Islam. Pada saat itu kami juga sering bertanya-tanya dengan beliau bertahun-tahun lamanya masalah agama sebelumnya, agama Kristen dengan Islam. Alhamdulillah memang beliau itu senantiasa menunjukkan semacam kepuasan-kepuasan dengan kita, lebih-lebih masalah akidah. Alhamdulillah. Artinya setelah kita pada tahun 97 meyakini benar-benar tentang keislaman, tentang Islam, akidah Islam, dan kita disaksikan oleh Bapak KUA pada saat itu. Alhamdulillah pada saat itu Pak KUA-nya Bapak Ustadz Sudalin. Tapi sebelumnya kita ada 2 tahun dulu sebelum kita memeluk agama Islam, kita memang minta untuk memeluk agama Islam, tapi beliau suruh kita sabar dan belajar dulu tentang agama sebelumnya. Karena kata beliau agama Islam itu tidak dipaksa. Agama Islam itu tidak dipaksa, tetapi melainkan dengan kesadaran sendiri. Maka alhamdulillah tahun 97 finalnya, pas kebetulan saya kelas 2 SMA, saya dan abang-abang saya datang ke Bapak Ustadz tersebut mau berikrar untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah lama terpendam dalam hati ingin untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah baru kita dikabulkan oleh Bapak Ustadz Sudarlin pada saat itu yang membimbing kita untuk memeluk agama Islam. Jadi memang agama Islam ini memang sudah kami rindukan sejak dulu. Cuman alhamdulillah tahun 97-nya baru tercapai harapan kita, cita-cita kita. Pada intinya kita ingin untuk menyembah, berdoa, berharap kepada yang menciptakan alam semesta. Yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan segalanya, kita ingin menyembah yang itu. Yang menciptakan manusia, menciptakan malaikat, menciptakan para nabi. Jadi itu kuncinya, intinya kita ingin menyembah yang itu. Yang menciptakan segalanya. Bukan ingin menyembah manusia, malaikat, para nabi, dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah kalau setelah masuk Islam ini rasanya jiwa itu tenang, Pak. Tenang artinya kita bisa mengenal Rob kita yang asli. Artinya Rob yang betul-betul, Tuhan yang betul-betul memberi kita hidup, memberi rezeki,
dan mengabulkan doa kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu rasanya ngambang, Pak. Kalau dulu rasanya ngambang. Sekarang alhamdulillah kita telah menemukan, istilahnya menemukan jalan keselamatan. Bahwa satu-satunya yang mesti wajib kita sembah adalah Allah. Sebagaimana Nabi Adam, siapa yang disembah? Allah. Nabi pertama dan manusia pertama, Nabi Adam. Kemudian turun sampai 25 nabi. Siapa yang mereka sembah? Yakni Allah. Termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Muhammad. Mereka meminta semua kepada Allah. Jadi kenapa kita meminta kepada selain Allah? Nah, maka itulah alhamdulillah sekarang kita diberi oleh Allah sebuah hidayah, sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita bisa mengenal Allah, Sang Pencipta alam semesta. Seperti itu. Nah, termasuk kalau yang jelas kalau kita telah memeluk agama Islam ini, kita bisa berbahagia, bisa tenang, lahir batin kita tenang. Kemudian uniknya kita dari segi harapan hidup untuk akhirat kita bisa dijamin, karena memang ad-dinul Islam itu sebagai suatu keselamatan baik dunia maupun akhirat. Ya, sukanya dengan mu'alaf itu kita bisa berbagi ilmu, kemudian bisa kita menyadarkan mu'alaf, juga kita bisa memberi informasi tentang Islam, bisa mendakwahi mereka, bisa mengarahkan mereka dengan akidah yang baik, pemahaman yang baik. Kemudian kita bisa mengarahkan mereka sholat, ibadah dan lain sebagainya. Itu sukanya. Dukanya ya biasalah, kalau kita untuk dakwah di pedalaman pasti kita banyak kendala-kendala. Banyak kendala-kendala, baik dari mu'alafnya sendiri maupun suasana yang jauh dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah untuk selama ini hal tersebut bukanlah menjadi suatu problem. Bahkan itu merupakan suatu kenikmatan tersendiri bagi kita untuk pembinaan, kemudian untuk termasuk mendakwahkan yang hak ini. Kebanyakan mereka mengatakan kalau Islam ini sebagai pemisah. Seperti itulah biasanya yang berkembang di masyarakat. Sebagai artinya semacam pemisah dengan keluarga. Padahal tidak. Justru Islam itu sebagai perekat. Perekat kita dengan orang tua, kita dengan masyarakat. Walaupun berbeda akidah, berbeda keyakinan dengan orang tua, kita wajib taat. Taat dalam hal yang baik. Taat dalam hal yang ma'ruf. Sebetulnya kalau hitung-hitungan kekurangan Ustadz memang cukup kurang. Karena memang tempatnya berjauhan. Kemudian banyak-banyak desa ataupun kampung-kampung yang mu'alafnya masih ada juga kurang terjangkau. Seperti di daerah pedalaman itu terlalu jauh untuk kita jangkau. Makan waktu 2 jam kalau malam. Kalau siang mereka nggak bisa belajar karena bekerja. Paling mereka bisa waktunya bekerja maghrib sampai isya, jam-jam isya lah. Kalau maghrib mereka biasa baru pulang dari bekerja ladang ataupun sawah ataupun sawit. Jadi efektifnya itu memang malam. Yang diperlukan mu'alaf untuk saat ini saya kira sebetulnya memang perlu pembinaan supaya mereka itu betul-betul memahami, menyadari bahwa apa yang telah mereka sekarang peluk, yakini, itu yang memang harus kita tanamkan di dalam mereka supaya mereka tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa ragu-ragu tentang agamanya. Kita memberikan pemahaman yang terbaik bagi mereka. Karena agama Islam ini pada umumnya memang suatu rahmat, memandang segala sesuatu itu dengan rahmat. Berahmat buat keluarga kita, orang tua kita, masyarakat,
siapa saja pokoknya dipandang dengan rahmat. Itulah Islam. Walaupun dia orang tua kita bukan muslim, tapi anjuran kita selalu berbuat baik dengan orang tua. Senantiasa berbuat baik dengan orang tua, menghormati orang tua, menghargai orang tua, karena seperti itulah ajaran agama Islam. Sebetulnya mereka itu memang sangat antusias, Pak, sangat antusias. Makanya kalau kita datang, mereka rata-rata memang cukup senang, cukup suka. Kalau kita datang, apalagi ada pengajian, mereka bawa keluarga, istri dan anak-anaknya. Mereka suka. Walaupun kita hanya sekedar kalau datang, kita berikan semacam siraman rohani, materi-materi tentang fikih, hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, ketaatan istri dengan suami gimana, seperti itu. Itu mereka paling suka seperti itu. Karena sebelumnya belum mereka dapat. Belum mereka dapat masalah bersuci, toharoh, masalah mandi bersih, mandi junub dan lain sebagainya. Itu mereka belum tahu. Termasuk berwudu ini juga mereka banyak belum tahu. Bersuci dari hadas, itu mereka suka yang seperti itu. Sangat suka. Mereka rata-rata banyak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina Mu'alaf Kuburaya. Berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah bunda, abang kakak Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. عما يتساءلون